semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat GBI Kedamaian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah online dalam doa puasa, di mana kita diminta untuk mempersiapkan diri di dalam besok memasuki ibadah minggu pertama dan disertai dengan perjamuan kudus, sesuatu yang memang itu diperintahkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi kami umat-Mu, khususnya kami dalam GBI Kedamaian. Di tengah-tengah suasana pandemi ini Tuhan terus memelihara, memperhatikan setiap kehidupan umat-Mu. Dan Tuhan, Kau menjauhkan dari segala bahaya-bahaya dari COVID. Semuanya itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan untuk membawa kami dalam persiapan untuk memasuki ibadah minggu pertama dengan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan meneguhkan firman dan renungan ini dalam setiap hati kami. Kami membutuhkan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang bertahta dalam setiap hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Nah saudara, pagi hari ini saya akan berbicara merenungkan tentang spiritual apathy atau
apatisme secara spiritual di dalam kehidupan manusia orang beragama, tapi khususnya anak-anak Tuhan, ya. Mari kita melihat firman Tuhan yang ada di dalam Wahyu, ya. Saya baru menyelesaikan membaca tahunan kitab Wahyu, dan saya membaca satu kitab Wahyu di dalam perintah Tuhan atau firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Satu dari salah satu 7 jemaat, dan inilah salah satu peringatan kepada mereka, dan itu bermanfaat untuk mengingatkan kita. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, ini penting sekali peringatan Tuhan kepada jemaat Laodikia. Dan kita tahu sekarang 7 jemaat itu yang ada di Asia Kecil itu sudah menjadi monumen reruntuhan. Tuhan tidak menyayangkan gerejanya kalau gerejanya tidak bertumbuh dan hidup dalam kebenaran. Sesuatu yang mengerikan sekali, ya. Nah, saudara, dikatakan jemaat Laodikia ini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Berarti dalam hal ini Tuhan melihat mereka itu beraktivitas. Mereka itu hidup dan mungkin beribadah dengan seperti biasa, tetapi Tuhan menilai hati. Tuhan mengatakan bahwa mereka ini tidak dingin dan tidak panas. Mereka dikatakan suam-suam kuku yang ada tetapi seolah-olah tidak ada. Ya, ada kegiatan spiritual atau kegiatan ibadah, tapi sebenarnya tidak ada. Karena mereka hanya melakukan sesuatu secara rutinitas. Nah, oleh karena itu orang-orang Kristen dihantui juga bahaya tentang rutinitas. Maka itu kalau kita mengadakan persiapan perjamuan kudus dengan doa puasa, itu sesuatu yang baik dan benar dan perlu kita teguhkan dan lestarikan, karena itu membawa kita menghindari apa yang disebut dengan rutinitas ibadah, rutinitas perjamuan kudus. Saudaraku sekalian, rutinitas itu sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang memang ada, tetapi itu juga berbahaya. Nah, saudaraku sekalian, saat ini kita juga bukan hanya menghadapi rutinitas, tetapi kita justru menghadapi masalah yang lebih besar daripada rutinitas. Apa itu? Yaitu dari bahaya pandemi, dari COVID-19 ini, ada begitu banyak gereja, termasuk gereja kita, yang sudah tidak beribadah secara tatap muka, secara offline, secara realita, tetapi ibadah secara online. Kita melihat himbauan pemerintah, dan itu kita harus punya hikmat bahwa kita harus menghindari pertemuan-pertemuan besar yang bisa menjadi klaster-klaster penyebaran dari pandemi COVID. Dan sudah terbukti ada banyak gereja yang ada di Batam, yang ada di Jakarta, ada di daerah saya, ada dimanapun juga, di Seoul dan sebagainya, justru menjadi tempat penyebaran pandemi yang seharusnya segera harus dihilangkan. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan kegiatan tanpa ada ibadah secara offline? Ada banyak orang-orang anak Tuhan yang juga sudah kehilangan apinya, semangatnya, baik semangat untuk beribadah maupun semangat untuk melayani Tuhan. Padahal sebenarnya
Saudara, dengan adanya ibadah offline itu, satu pintu ditutup oleh Tuhan, tapi satu pintu yang lain dibukakan oleh Tuhan. Bila kita tahu bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi dan kondisi. Dalam pelayanan saya di luar GBI Kedamaian, dalam pelayanan saya dengan teman-teman, kami justru orang-orang yang paling sangat sibuk melakukan ibadah terobosan, melakukan seminar, menggunakan Zoom dan sebagainya, dan kami menjangkau apa yang tidak pernah terjangkau. Itulah kesempatan yang kami lihat, dan oleh karena itu tetap kami itu beraktivitas dengan giat dan lebih intens lagi mengubah pola pelayanan dengan sesuatu yang berbeda yang tidak pernah kita pikirkan. Yang tidak pernah kita pikirkan. Oleh karena itu, saudara, waspadalah. Engkau dan saya semuanya itu akan kena dampak daripada melemahnya kegiatan-kegiatan ibadah secara tatap muka, secara fisik. Maka kita ini biasa kemudian beribadah secara online. Kadang-kadang kita pertama kali memang sulit mau melakukan satu perubahan dari tatap muka ke online. Maka itu kadang-kadang kita kemudian menjadi orang yang lesu, menjadi tidak bersemangat. Kita lupa bahwa esensi dari khotbah atau ibadah itu tetap kepada pemberitaan firman Tuhan. Dan kita memohon karya Roh Kudus meneguhkan firman itu dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika Anda beribadah secara online, itu juga kalau tidak kita waspadai, itu bisa melemahkan rohani kita. Kita menjadi apatis dan kita kemudian menjadi orang-orang yang seperti orang Laodikia, suam kuku. Oleh karena itu kita harus banyak melakukan banyak hal. Saudaraku sekalian, memang ini adalah masa-masa penampian dari orang-orang mana umat pilihan dan mana orang-orang yang hanya sekedar menjadi orang percaya tetapi tidak menjadi pengikut Yesus Kristus. Kita menjadi orang yang pengikut atau hanya sekedar orang yang menjadi suka. Seperti dengan keadaan artis-artis itu, banyak orang yang menjadi fans tapi mereka tidak menjadi bagian dari hidup para artis itu. Saudara, kita jangan menjadi hanya fans atau hanya penggemar Tuhan Yesus, hanya suka khotbah-khotbah yang indah, hanya suka ibadah-ibadah yang mewah, yang bagus, tetapi kita kehilangan esensi relasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, selama masa online ini, kami tetap mengajak Anda untuk aktif beribadah. Dan dalam Anda ibadah, tolong perhatikan. Berpakaianlah seolah-olah Anda datang dalam pertemuan resmi, bertemu dengan orang lain, bertemu dengan sesama, bertemu dengan Tuhan. Banyak orang yang ibadah secara online hanya pakai kaos oblong, celana pendek, dan mereka mengatakan, kan kami santai, yang penting kami kan ikut ibadah. Itu ada betulnya, tetapi itu juga melemahkan kita, komitmen kita untuk benar-benar serius di hadapan Tuhan. Yang kedua juga, saudara, ketika kita online ini, jangan lupa terus membangun relasi dengan Tuhan. Apakah engkau semakin giat dalam membaca firman Tuhan dan berdoa dan merenungkan firman Tuhan? Saya baru selesai 2 hari lalu pembacaan khotbah setahun. Dan nanti saya akan mulai besok untuk yang kedua untuk tahun berikutnya. Ini sudah tahun yang kelima atau yang keenam rutin saya membaca Alkitab setiap hari. Saudaraku sekalian, oleh karena itu dalam teman-teman kita yang tergerak di dalam ibadah online, mengajak anak Anda untuk bisa berkontribusi di dalam membuat rekaman. Sebenarnya ini satu terobosan. Bagaimana kita bisa melayani dengan sesuatu yang lebih simpel tapi bermanfaat. Maka saya tersenang sekali beberapa anak-anak muda, beberapa anak-anak kecil yang mau mulai melayani Tuhan. Ini luar biasa. Tetapi jangan sampai justru Anda dan saya sebagai orang dewasa, orang tua,
malah kita itu tidak memberikan contoh, mendorong anak-anak kita untuk berani melakukan pelayanan. Oleh karena itu, saudara, dalam ibadah ini juga sebenarnya kita harus benar-benar merenungkan firman Tuhan. Besok kita akan ibadah, menerima perjamuan kudus roti dan anggur. Ada banyak gereja yang tidak melakukan karena online, tapi gereja kita mengambil kebijaksanaan untuk tetap melakukan, karena yang terpenting adalah esensinya itu bagaimana kita mengingat tanda bahwa tubuh dan darah Kristus yang sudah dicurahkan dan tubuh yang dibagikan, dan kita menjadi bagian dalam persekutuan di dalam tubuh dan darahnya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan diri, merenungkan makna dari perjamuan kudus ini, saudara. Dikatakan oleh Tuhan, kalau engkau setiap kali makan dan minum, makan roti dan minum anggur ini, engkau mengingat akan kematianku sampai aku datang kembali. Seberapa besar sih makna kematian Tuhan bagi Anda dan saya? Saya ajak Anda merenungkan dua bagian firman Tuhan, dan Anda jawab nanti boleh dengan WA di dalam grup kita tentang mengapa hal itu terjadi. Saya berikan dua ayat. Yang pertama adalah demikian. Kita buka di dalam Matius 26 ayat 36 dan 38. Matius 26 ayat 36 sampai 38. Demikian firman Tuhan, kisah tentang ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani berdoa sebelum dia ditangkap. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan Yesus menghadapi masa sebelum dia naik kayu salib, menghadapi maut. Tuhan Yesus dikatakan begitu gentar dan takut. Bahkan dikatakan dia mau mati rasanya, begitu sedihnya dia. Sampai mati sekarang aja lah, seolah-olah begitu. Dan ketika dia berdoa, dikatakan peluhnya itu seperti mengeluarkan darah, menunjukkan orang yang begitu besar di dalam tekanan dalam hidupnya. Mengapa, saudara? Padahal dia Tuhan. Kita bandingkan dengan ayat yang lain, ada orang juga yang harus mati karena imannya. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 dan sampai dengan 60, kisah tentang Stefanus. Saya bacakan dan saudara boleh merenungkan nanti di rumah masing-masing mengapa ini ada suatu perbedaan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Mereka membenci Stefanus yang begitu tajam, memakai firman Tuhan, mengingatkan mereka akan dosa mereka. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan, Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan
dengan perkataan itu meninggallah ia. Yesus yang adalah anak Allah, Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus, dia kelihatan sangat ketakutan ketika harus menghadapi maut. Stefanus yang manusia biasa, yang menjadi percaya dan dikatakan juga penuh dengan Roh Kudus, ketika menghadapi maut itu, dia tidak ketakutan. Bahkan dia mengatakan, aku melihat surga terbuka dan anak manusia Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dan ketika dia sedang dilempari batu, dia berdoa, bukan berteriak minta tolong. Ya Tuhan, jangan tanggungkanlah dosa itu kepada mereka. Kemudian dia berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah aku, rohku ini. Dan dengan demikian dia meninggal. Pertanyaan buat saudara renungkan untuk besok memasuki perjamuan kudus tentang kematian, tentang maut. Mengapa Yesus begitu takut dan gentar dan mau mati rasanya sampai peluhnya seperti darah yang keluar? Stefanus yang sudah ditebus adalah orang yang tidak takut mati. Saudara renungkan, dan saudara besok masuk dalam perjamuan kudus itu, saudara akan tahu mengapa makna perjamuan kudus itu demikian penting bagi saya dan bagi saudara dan bagi setiap orang percaya dan bagi setiap orang yang harus diselamatkan. Selamat merenungkan. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas ibadah pada pagi hari ini. Kami merenungkan firman-Mu Tuhan, bahwa kami jangan sampai kami kena menjadi orang-orang yang apatis secara rohani oleh karena pandemi ini. Dan juga ketika kami akan memasuki ibadah perjamuan kudus, janganlah kami memasuki hanya secara rutinitas sehingga kami kehilangan makna rohaninya. Oleh karena itu, pimpin hidup kami sepanjang hari ini Tuhan sampai besok. Ketika kami akan memasuki perjamuan kudus, ingatkan kami, beri kami pengertian betapa pentingnya perjamuan kudus itu, betapa pentingnya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kami orang-orang yang mau percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong kami supaya besok ibadah kami berjalan dengan baik. Dan mulai saat ini juga kami akan sebentar mengakhiri doa puasa kami. Dan kami serahkan, kami buka semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan kembali beraktivitas sambil merenungkan kebenaran firman-Mu, makna kematian-Mu di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam segala kegiatan Anda hari ini. Tetap hatimu terpaku dan terfokus kepada persiapan perjamuan kudus esok hari. Dan biarlah engkau mendapatkan makna dan begitu indahnya ketika engkau dan saya ada di dalam satu perjamuan kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan pertolongan dari Roh Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, menyertai kita dan saudara sekalian, dimanapun kami berada, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Sabtu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.